Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ibu, kalau seandainya ibu ngomong agak keras ke bapak, kemudian bapak nambah keras, itu berhusnudzon saja bu, itu bapak sayang sama ibu. Karena kalau jenengan ibu-ibu itu bicara keras ke bapak, kemudian bapak tidak mengungguli lebih keras, jenengan dosa. Nah, jadi sekarang baru terbuka nih, kenapa kadang-kadang bapak itu ngomongnya tinggi. Nah itu karena melindungi ibu, supaya ibu tidak dosa di hadapan Allah. Nggak ngono Pak nggih. Tapi terus kemarin ini terus getak-getakan Pak neng Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat serta segenap mustami Masjid At-Taqwa Wringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Zir bin Hubais bertanya lagi, fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Apakah jenengan juga pernah mendengar beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sesuatu tentang hawa? Hawa di sini yang dimaksud adalah al-hub, adalah tentang cinta, tentang kecintaan seseorang. Qala na'am, benar. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika kami para sahabat sedang bersama dengan Nabi di dalam sebuah ekspedisi perjalanan. Fa baina nahnu indahu idnadahu. Nah, seketika ada seseorang yang menyeru. Seseorang yang menyeru Arabiyun, yaitu seorang Arab Badui. Bi sautilahu jahwari, dengan suara yang sedemikian keras memanggil, ya Muhammad. Ini sahabat kaget Pak. Para sahabat itu kalau memanggil Rasulullah itu tidak pernah dengan ya Muhammad seperti itu. Ya Rasulullah, ya Nabiullah. Ya, yang paling minim itu ya Abul Qasim. Itu kunyah beliau adalah Abul Qasim, karena putra pertama beliau laki-laki itu bernama Qasim yang sudah meninggal sejak kecil. Ini maka ketika ada seorang Arab Badui yang niradab apa niradab? Yang kurang adab, manggil Rasulullah dengan sebutan nama jambal. Kalau bahasa di kampung saya itu jambal, kadek dengan suara yang keras, suara yang keras. Ini kaget sahabat. Kemudian fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi, menyeru dengan suara yang tidak lebih pelan. Diseru dengan kalimat yang tinggi, dengan nada yang tinggi. Rasulullah juga menjawab dengan nada tinggi, haum. Haum ini tidak ada artinya Pak. Barangkali kalau kita, oh iya ada apa? Barangkali seperti itu. Atau hoi, iya, seperti itu. Tetapi poinnya adalah Rasul menjawabnya dengan suara yang lebih tinggi dari seruan Arab Badui tadi itu. Nah ini kenapa
Ini kita lanjut sebentar. Fakultu lahu, maka kami Sofwan bin Asal mengatakan kepada Arab Badui itu, waihaka ughdud min sauti, celaka kamu, rendahkan suaramu. Gitu. Marah-marah, ini ajudan. Marah-marah ketika Rasul diperlakukan tidak sopan. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya yang kamu ajak bicara itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa situ pondok kan paling kata-kata lain-lain yang kasar-kasar keluar ini Pak. Ini orang mangkel seperti itu. Ya, kemudian itu Sofwan menggertak atau menghardik orang Arab Badui tadi itu karena kekurangan ajarannya, karena adabnya yang tidak bagus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hada. Ketahuilah sesungguhnya yang demikian itu terlarang. Berbicara tinggi dengan nada tinggi kepada Nabi itu terlarang. Terlarang. Kalau terlarang kemudian dilakukan berarti apa Pak? Dosa. Berkata yang lebih tinggi dari perkataan Nabi itu terlarang. Istri ngomong ke suami dengan kalimat atau dengan nada yang lebih tinggi dari suami itu terlarang juga, dosa. Maka Nabi dengan bijaknya Pak menjawab seruan atau ya menjawab panggilan Arab Badui tadi itu dengan suara yang lebih keras, bukan karena Nabi jengkel, bukan karena Nabi itu mangkel, tetapi karena Nabi ingin melindungi Arab Badui ini supaya tidak terjatuh di dalam dosa karena mengungkapkan kalimat seruan yang lebih tinggi dari Nabi. Maka Nabi menjawabnya dengan lebih tinggi sehingga status kata-kata Arab Badui tadi itu tidak mengungguli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu, kalau seandainya ibu ngomong agak keras ke bapak, kemudian bapak nambah keras, itu berhusnudzon saja Bu, itu bapak sayang sama ibu. Karena kalau jenengan ibu-ibu itu bicara keras ke bapak, kemudian bapak tidak mengungguli lebih keras, jenengan dosa. Nah, jadi sekarang baru terbuka nih, kenapa kadang-kadang bapak itu ngomongnya tinggi. Nah itu karena melindungi ibu supaya ibu tidak dosa di hadapan Allah. Nggak ngono Pak nggih. Tapi terus kemarin ini terus getak-getakan Pak neng Bapak. Habis gini terus adu mulut sama ibu ngomong dikerasin, ibu nggak terima karena nggak tahu ilmunya, dikerasin lagi. Ini bisa piring, bisa apa melayang. Nah, jadi ini maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata. Karena berbicara lebih tinggi nadanya dari Nabi itu berdosa, maka agar Arab Badui ini tidak berdosa, maka oleh Nabi dilindungi dengan cara Nabi berkata lebih keras. Itu ya Masya Allah. Sedemikian cintanya, sayangnya Nabi kepada umatnya. Itu ya di luar yang kita duga ternyata. Nah kemudian Arab Badui ini jawab Pak, sudah dihardik oleh Sofwan bin Asal tadi itu, nggak boleh ngomong keras, bahwasanya yang demikian itu terlarang ya di hadapan Nabi, terlarang. Dia masih jawab, demi Allah. Mana tadi jawabannya? Demi Allah, wallahi. Mana tadi? La ahdud. Oh masih gitu Pak, demi Allah saya nggak bisa ngomong lebih, ngomong apa? Ngomong datar tidak bisa. Jadi Arab Badui ini ternyata sudah memiliki kebiasaan nadanya tinggi Pak. Karena kita tahu Arab Badui ini kan di pedalaman, jauh dari perkotaan. Kalau kita melintas dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya itu, di sepanjang perjalanan ada sekerumpul rumah, ada rumah-rumah yang terpencar-pencar, bukan perkampungan itu Arab Badui. Di sana piara kambing, piara kadal gurun. Nah, ini dipihara Pak kadal gurun itu Pak, kadal gurun. Dan mereka hidup di alam terbuka. Karena hidup di alam terbuka dan rumahnya terpisah-pisah, sehingga di alam terbuka itu kalau omong di bawah angin, sehingga kalau ngomongnya pelan itu lawan bicaranya tidak dengar, sehingga Arab Badui terbentuk karakter omongannya itu keras.
omongannya keras. Jadi bukan karena mereka marah atau kasar, enggak, karena memang terbentuk oleh alam. Itu Arab Badui seperti itu. Arab Badui nggih. Jadi sehingga dia berkata pada Sofwan tadi, jawab, wallahi la aghdud, demi Allah saya nggak bisa ngomong pelan. Itu qalal a'rabiyun. Kemudian ternyata Arab Badui ini ingin mengajukan pertanyaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, almar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Bagaimana ya Rasulullah, bagaimana seseorang yang mencintai suatu kaum sementara seseorang itu tidak bisa mengimbangi atau tidak bisa atau belum bisa mengimbangi amal perbuatan kaum itu. Ini maksudnya ini Arab Badui ini sangat mencintai Rasulullah dan para sahabat, tetapi dia hidup di pedalaman dan amal ibadahnya, amal solehnya tidak bisa mengimbangi Nabi dan para sahabat. Ini bagaimana ya Rasulullah hukumnya seseorang yang mencintai suatu kaum yang alim, yang soleh, tetapi amaliyah seseorang itu tidak bisa mengimbangi itu pertanyaan jelasnya seperti itu Pak sebenarnya. Nah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu di hari kiamat kelak akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ini Masya Allah Pak, kalimat Nabi itu, ini uti itu jawamiul kalim. Sesungguhnya aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikaruniai kalimat singkat tetapi memiliki makna yang dalam. Sekali lagi saya katakan, saya ulangi perkataan Nabi ini, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan kelak di hari kiamat kepada sesuatu yang dia cintai. Jadi ini menginformasikan pada kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini dari segi makan wa zaman, dari segi tempat dan waktu itu jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi kualitas apalagi sangat jauh ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada rumus dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka kita teguhkan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ibu-ibu yang dekat dengan anak-anak kita, ayo anak-anak kita singkirkan dari kegemaran dengan K-pop. Karena semakin anak-anak itu dekat dengan K-pop, di saat yang sama hatinya terusir dari pengenalan kepada Nabi dan para sahabat dan para orang-orang soleh. Kalau sekarang idolanya adalah K-pop, ya, artis-artis ahli maksiat, maka kita khawatir kalau tidak berproses untuk bertaubat, maka kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan idola-idolanya itu. Ayo yang sekarang masih mengidolakan pesepak bola luar negeri yang kafir, mengidolakan orang-orang penyanyi atau artis atau apa yang kafir, ayo kita berproses. Kita tidak tahu kapan yughorgir kita itu, kapan nafas kita sampai kerongkongan di situ, pertaubatan ditutup. Kalau perlu tidak ada TV supaya anak-anak kita tidak kenal dengan artis-artis yang kafir, artis-artis yang tidak memiliki kapasitas ketakwaan, kesalehan yang tinggi. Kalau perlu TV kita set tidak bisa, kalau punya TV itu kita set untuk tidak bisa akses ke satelit. Kita cukup sediakan aplikasi-aplikasi kisah-kisah Nabi, flash disk atau apa seperti itu, kisah-kisah Nabi, para sahabat, Salman Al-Farisi, kemudian para sahabat-sahabat yang terkini juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama. Jadi kenapa pentingnya idola? Disinilah karena kelak kita dikumpulkan kepada orang yang kita idolakan. Ini Masya Allah, ini sesuatu yang sangat, sekaligus ini peluang besar bagi kita, bahwa kita kelak pun juga tidak mustahil akan bisa berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin.